Oke, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali lagi di program Talk Show, Bincang-Bincang Santai Sultan TV. Dan pemirsa, kita sekarang ada di pinggiran pantai. Memang cuacanya siang hari, tapi di sini saya tidak sendiri nih Pak. Ada Pak Kades, kemudian juga ada Pak Pengelola Wisata ini Pak. Nanti kita akan berbincang-bincang di sana tentang keberadaan pantai ini dan tentunya banyak objek wisatanya nanti akan diceritakan ya Pak ya. Oke pemirsa, nanti kita akan cari tempat yang agak, kalau orang Palu itu sombar begitu pemirsa. Kita akan berbicara banyak tentang objek wisata di Desa Torue, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah saat ini. Saya sudah bersama dengan rombongan juga di sini, kayak ramai sekali. Oke, kita cari lokasi yang lebih enak Pak untuk ngobrol sana. Oke pemirsa Sultan TV, saat ini kita sudah ada di salah satu gazebo karena ada beberapa gazebo di sini. Kita pilih bagian tengahnya nih Pak. Masih bersama dengan Pak Kades dan juga pengelola wisata ya di tempat ini, tentunya wisata pantai. Nah Pak Kades, kita lanjut obrolan tadi Pak. Ini melihat potensi pantai yang ada di tempat ini Pak. Bagaimana? Apa yang direncanakan? Mengingat Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif juga saat ini tentunya itu menjadi konsentrasi Pak untuk industri pariwisata Pak. Bagaimana melirik potensi wisata yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini Pak? Baik, terima kasih untuk infonya. Terkait dengan wisata yang ada di Desa Torue, kami khususnya pemerintah desa stop menggalang kegiatan ini karena di mana wisata ini merupakan satu ikonnya desa kita, khususnya Desa Torue, wisata pantai. Wisata pantai ini saya makan Pantai Goda, di mana merupakan satu destinasi wisata religi yang setiap tahunnya dikunjungi oleh umat Hindu, yang khususnya untuk pemastian di tempat ini. Ya, seperti itu. Oke. Baik pemirsa, kita juga sudah bersama-sama dengan pengelola wisata di tempat ini Pak. Melihat wisata pantai di tempat ini Pak, sebagai pengelola, bagaimana mengkoordinir setiap pengunjung, kemudian juga menyangkut dengan promosi wisata begitu. Kalau mungkin juga ada tambahan-tambahan yang bisa dibilang itu akan membuat masyarakat bukan hanya di Kabupaten Parigi Motong ini, tapi juga di luar kabupaten seperti di Kota Palu, kemudian juga di Sigi, di beberapa kabupaten juga bisa berkunjung ke tempat ini Pak, atau dimanapun lah bisa memberikan fasilitas yang mendukung begitu Pak. Iya, terima kasih atas kesempatan ini. Kami dari pengelola pantai wisata yang ada di wilayah Desa Torue, khususnya wilayah Dusun 4 ini, kami dari pengelola senantiasa akan memperlakukan setiap pengunjung yang datang kemari untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya jangan sampai nanti dalam kami melaksanakan kegiatan untuk membangun pariwisata ini, jangan sekiranya anak-anak yang sering melakukan hal-hal yang negatif. Oleh dan sebab itu kami dari pengelola seringkali mengupayakan supaya pantai wisata ini bisa dikenal. Kami menggunakan alat media untuk mempromosikan pantai ini. Sudah sejak lama dipromosikan, tetapi kami dari pengelola baru mulai dari tahun 2019 kemarin. 2019 ya, Pak ya. 2019 kemarin kami ingin mengupayakan supaya pantai wisata yang ada di Desa Torue ini bisa dikembangkan. Dan kami ingin juga berupaya kepada pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten agar senantiasa bisa melirik kami untuk memperkenalkan ke semua daerah supaya pantai kami ini bisa dikenal untuk banyak orang.
Dan kami juga kami sebagai pengelola ingin membuat trekking yang akan kami buat di daerah hutan mangrove sana untuk menarik minat wisata yang akan datang kemari. Itu harapan kami supaya pantai wisata yang ada di Desa Teruwe ini betul-betul dikenal kepada warga masyarakat yang luas, sekiranya dapat dipakai objek pariwisata. Mungkin itu dari kami sebagai pengelola pariwisata ini. Ya, melihat seperti apa yang Bapak katakan tadi, tentunya masyarakat juga saat ini sudah berdatangan ketika di hari-hari libur atau hari-hari Minggu tentunya. Nah, bagaimana antusias masyarakat ketika datang ke tempat ini, terkhususnya di tahun-tahun 2021, 2020, bahkan di masa pandemi saat ini, Pak? Kira-kira bagaimana melihat antusiasme masyarakat melirik objek wisata pantai, Pak namanya ya? Wisata pantai di daerah ini, Pak, seperti apa? Kalau masyarakat melirik pantai ini bukan saja di saat hari-hari libur, mereka datang ke tempat ini di saat sore hari, di saat sore hari untuk mandi. Biasanya mereka membawa keluarga-keluarga mereka, sehingga kami sebagai pengelola tidak menutup kemungkinan untuk memberikan peluang kepada mereka supaya senantiasa mereka bisa berdatangan dulu. Dan kami sebagai pengelola tidak menungut apa-apa, sehingga memberikan fasilitas itu karena kami di sini sebagai pengelola belum siap mempersiapkan segala fasilitas yang ada. Oleh dan sebab itu kami hanya bisa menyiapkan sederhana saja, walaupun kesederhanaan ini tapi minat masyarakat untuk datang berpariwisata ke tempat ini betul-betul antusias. Karena mereka itu tidak akan mengenal bahwa hari libur atau mungkin hari apa, tetap pada sore hari tetap ramai. Apalagi kalau hari Minggu, hari raya, pas-pas hari raya umat Hindu juga, mereka datang ke tempat ini ramai-ramai. Ya. Nah, dari itu Pak, saat ini kan kita melihat ada kafe di situ juga ya. Iya, betul. Nah, kemudian rencana kedepannya selain kafe, mungkin ada apa lagi yang nanti akan ditambahkan begitu? Ini mengingat dari lokasi ini kan masih banyak ini yang mungkin bisa direncanakan begitu. Iya, rencana sih kami untuk dari segi pengelolaan pantai wisata ini, kami ada teman partner kerja kami yang mungkin akan mengambil pekerjaan di sini. Kami akan menambah gazebo-gazebo yang ada, baik yang di dalam maupun yang di pinggir pesisir ya. Supaya lebih memudahkan masyarakat itu istilahnya istirahat di saat selesai mandi, supaya mereka nyaman. Terutama di sini kalau kami dari pengelola pantai wisata ini, kami mengutamakan keamanan. Pak. Kalau prioritas prioritas kami itu keamanan. Karena tanpa keamanan masyarakat itu akan takut datang. Oleh dan sebab itu untuk kebersihan kami belum maksimal sekali. Karena situasi dan kondisi yang selama ini dikatakan ada virus corona ini, sehingga kami tidak bisa juga menjamin. Oleh dan sebab itu kami juga ada partner kerja di sini, mungkin beliau juga bisa ingin memberikan argumentasinya untuk kedepannya seperti apa. Gitu. Oke, silakan Pak. Mungkin dari terima kasih untuk dari saya Pak. Kalau bisa ini dari pemerintah setidaknya secepatnya lah kita ini dikembangkanlah tempat wisata yang ada. Karena dari pribadi saya itu Pak, saya melihat dari tahun ke tahun ya cuman begini-begini saja. Begini-begini saja. Ya. Kenapa tidak kalau pemerintah atau pemerintah desa jeli melihat, karena di setiap wilayah-wilayah yang kita lihat itu Pak, yang mereka utamakan itu seperti tempat wisata yang dia kembangkan. Artinya di sisi lain itu menjamin dari mungkin pendapatan hasil masyarakat kecil yang bisa berdagang di sini kan. Betul. Artinya itu menambah Pak. Artinya itu bisa kira-kira bisa dikembangkan lagi setidaknya. Kalau masalah keamanan insya Allah kita bisa dari pihak yang berwajib kan ada. Ya kita amankan dia kan. Terima kasih. Nah, pemirsa, itu dia sedikit perbincangan kita. Tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Sultan TV.
Oke, pemirsa Sultan TV, kita masih di bincang-bincang santai Sultan TV di kesempatan siang hari ini. Tadi sudah berbincang sedikit dengan Pak Kades, namun saya kedatangan tamu spesial dari Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan. Perpustakaan ya, Ya, dan Kearsipan. dan Kearsipan, Parigi Mutong. dan juga Kepala Bidangnya Ya, Pak ya. Kepala Bidang. Oke, selamat siang Pak. Insyaallah. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat walafiat. Oke, pemirsa Sultan TV, kita masih di sini, kita berbincang tentang wisata yang ada di sini Pak sebenarnya. Tentunya mungkin juga akan ada kaitannya dengan dunia pendidikan begitu Pak ya. Oke, saya langsung ke Pak Kades dulu nih Pak untuk bagaimana kondisi wisata di sini Pak itu bisa berkolaborasi dengan terutama untuk Kepala Dinas Perpustakaan Dinas dan Perpustakaan Kearsipan. dan Kearsipan ini Pak. Bagaimana? Ya, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis Perpustakaan Kearsipan daerah Kabupaten Parigi Mutong. Satu kebanggaan keistimewaan bagi saya dihadiri pada talk hari ini, di mana saya membawakan produk wisata yang ada di Seterwe, yang kaitannya ke depan saya akan mengkolaborasikan dengan program dari perpustakaan sehubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Ya, itu yang bersama saya. Oke, Pak, bagaimana nih melihat kondisi wisata ini Pak? Mungkin ada sedikit gambaran Pak melihat objek wisata yang ada di Desa Torwe Kabupaten Sigi ini Pak. Parigi Mutong. Parigi Mutong. Sorry Pak. Ya, jadi terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Tentunya Parigi Mutong ini dalam rangka membangun pengembangan kepentingan untuk kemasyarakatan. Kebetulan saya dipercayakan oleh Kepala Bupati sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Ya, betul. Saat ini dengan adanya launching program nasional transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Ya. maka kami dari Dinas Perpustakaan itu melakukan kerjasama dengan desa. Ya. Jadi program ini kita bangun sesuai dengan anjuran, sesuai dengan aturan yang ada, bahwa bagaimana perpustakaan itu merubah mindset dalam programnya, artinya dia melakukan ekspansi dalam program kerja. Yang tadinya Dinas Perpustakaan itu selalu dikatakan hanya sebuah lembaga yang menunggu orang datang membaca buku, Ya, ya, ya. dan dikatakan sebagai kantor yang menyimpan buku, Betul Pak. dan hanya menunggu orang yang meminjam buku. Nah, dengan paradigma itu saat ini kita sudah mulai rubah, Ya. bahwa perpustakaan itu dalam rangka paradigma baru itu dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, bagaimana program ini bisa ada pemberdayaan masyarakat di dalam, termasuk salah satunya tadi Pak Kades katakan untuk peningkatan ekonomi kesejahteraan. Ya. Jadi edukasi yang dilakukan di lapangan itu dalam bentuk teori dan praktek gitu. Sehingga bagaimana masyarakat itu begitu membaca, dia tahu apa akan dia lakukan. Ya. Begitu dia baca buku, dia tahu bagaimana cara supaya income pendapatan ada, supaya meningkatkan pendapatan. Nah, inilah kita lakukan itu. Jadi dengan transformasi itu dalam arti memberikan edukasi dalam membentuk kelompok-kelompok kerja. Ada kelompok masyarakat yang terbentuk dalam kelompok tani. Nah, itu kita masuki untuk bagaimana memberikan edukasi tentang buku-buku pertanian sehingga dia bisa meningkatkan produksi. Yep. Begitupun skill dari masyarakat yang tadinya tidak punya keahlian, dengan memasukinya perpustakaan dengan membawa buku dan memberikan pendidikan non formal kepada mereka, mereka bisa merajut, bisa menjahit, bisa berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Nah, seperti itulah program yang kita lakukan dalam rangka untuk merubah paradigma baru perpustakaan. Nah, pemirsa Sultan TV, nah ini penting sekali memang ya kalau dipikirkan tentunya mengenai edukasi begitu, mengingat sekarang kan sudah zaman teknologi yang begitu canggih juga, di mana kita perlu menyesuaikan setiap perkembangan yang ada. Nah, seperti dikatakan Bapak tadi, tentunya para petani yang mungkin tidak memiliki skill, kemudian memiliki skill dengan memperoleh informasi atau data secara mudah begitu Pak ya.
Pak Kadis, Kepala Bidang Pak, mungkin bisa ditambahkan. Baik, terima kasih. Dalam rangka kegiatan program nasional transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, alhamdulillah tahun 2020 Parigi Motong mendapat kepercayaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk implementasi program ini di Kabupaten Parigi Motong. Ada 4 di Sulawesi Tengah kabupaten yang mendapatkan program ini, Parigi Motong salah satunya. Yang kemudian pada tahun 2021 ini alhamdulillah Parigi Motong dipercayakan mendapatkan program ini ada 4 desa, yaitu sebagai desa replikasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau yang kami biasa singkat TPBIS atau TPBIS. Pada tahun 2001 ini alhamdulillah Parigi Motong itu mendapat 4 desa, yakni Desa Torue, Desa Purwosari, Kecamatan Torue, dan kemudian Desa Olo Baru, Kecamatan Parigi Selatan, dan Desa Pangi, Kecamatan Parigi Utara. Itu adalah 4 desa pada tahun 2021 ini akan melaksanakan program itu di desanya. Dalam pelaksanaan program nasional transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, itu yang nama utamanya adalah program transformasi perpustakaan. Tapi kegiatannya itu sesuai dengan potensi di daerah masing-masing atau potensi dan kebutuhan masyarakat di desa masing-masing. Jadi misalnya saya sudah banyak diskusi dengan Pak Kades ini, alhamdulillah antusias sekali. Saya tidak menyangka beliau menyarankan mengundang kami pada hari ini. Itu adalah pengembangan di bidang seni budaya untuk menunjang pariwisata di Desa Torue. Itu salah satunya, berarti potensi yang ada di sini adalah dalam hal pengembangan seni budaya untuk pengembangan pariwisata. Yang misalnya adalah musik gamelan. Jadi bagaimana cara membuat alat musik gamelan, bagaimana cara memainkan musik gamelan. Nah, itu sudah 2 kegiatan dalam rangka transformasi perpustakaan. Jadi transformasi perpustakaan itu topik besar begitu. Tema besarnya adalah transformasi perpustakaan yang memberikan pelajaran edukasi kepada masyarakat bahwa perpustakaan itu dulu hanya tempat pinjam buku, baca buku, simpan buku, kembalikan buku, hanya itu saja. Itu di image orang pada umumnya. Nah, itu yang dirubah, paradigma itu dirubah. Oh, bahwa perpustakaan itu ternyata dalam Undang-Undang Perpustakaan nomor 43 tahun 2007 itu adalah pusat belajar sepanjang hayat. Itu adalah perpustakaan untuk mendukung jalur pendidikan non formal. Karena kalau di sekolah itu kan ada kurikulumnya, ada aturan tertentu. Nah, kalau di perpustakaan tidak, biar pakai sandal atau tidak pakai sandal pun. Yang penting dia sehat lahir dan batin, bisa membaca, silakan datang di perpustakaan. Yang yang tidak bisa berjalan, yang cacat pun silakan. Itu kami berikan peluang seperti itu. Nah, maka melalui transformasi perpustakaan, kenapa berbasis inklusi sosial? Itu artinya membuka diri perpustakaan itu bahwa orang perpustakaan itu tidak harus pakai sepatu, tidak harus neces, tidak harus rapi, atau tidak harus mahasiswa, pelajar, tidak. Ibu rumah tangga pun pakai daster saja bisa ke perpustakaan. Dan itu kami sudah lakukan di kabupaten, di dinas perpustakaan. Kegiatan belajar merajut kerajinan tangan, itu saya sampaikan bahwa silakan saja ibu-ibu datang di dinas ini, tidak usah tidak usah dalam keadaan rapi pakai make up, tidak usah pakai daster saja. Kalau berani pakai daster, pakai sandal solop, jepit saja, tidak apa-apa, karena ini adalah inklusi sosial, terbuka untuk masyarakat. Begitu. Nah, alhamdulillah, insya Allah. Wah, untuk wisata ini saya melihat ini, saya memanfaatkan ini sebagai tempat belajar alam terbuka. Ini justru lebih rileks ini. Ya, jadi di sini bisa, mungkin di sini dulu belajar membawa buku, kemudian kita diskusikan, baru kemudian kita sambil bermain yang berhubungan dengan buku itu, bisa dalam rangka transformasi perpustakaan, Pak. Bisa, Pak, bisa. Ini dan transformasi perpustakaan ini kalau kira kreatif inovatif, itu bisa diputar-putar sedemikian rupa, insya Allah bisa ketemu tuh. Walaupun tidak ada anggaran, kami laksanakan alhamdulillah, Pak. Ini kebutuhan diliput oleh media. Alhamdulillah kami melaksanakan transformasi perpustakaan program nasional ini di Parigi Motong, di launching oleh Pak Wakil Bupati pada tanggal 9 September 2020, dan kami mulai bergerak kegiatan itu tanggal 10 September. Itu 0 anggaran, Pak. 0 anggaran. Kami tidak punya anggaran. Waktu corona yang pertama sekali, tahap pertama itu,
ini yang awal-awalnya masih hangat itu kami tidak, kan dana sudah semua ditarik pada saat Dan itu. langsung dapat penghargaan dari pemerintah Dan pusat. alhamdulillah Pak, kami Kita tanpa dapat, Indonesia terbaik. menduga itu bahwa perpustakaan Kabupaten Parigi Motong mendapatkan penghargaan sebagai Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota terbaik secara nasional. Secara nasional. Itu Dengan kami bonus terima. 7,5 juta. Dengan bonus walaupun hanya 7,5 Reward juta, ya, reward. dipotong pajak Pak. Potong pajak lagi. Ya, habis Pak, habis. Sedikit Sedih. curhat memang Iya. memang perlu juga gitu Iya. kan, untuk diketahui untuk bisa lebih transparan juga. Iya, Pak. Apalagi saya mendengar motivasinya secara inisiatif juga sudah dilakukan. Inisiatif Pak. Begitu. Karena kalau mengingat dana tentunya Tidak Oh, tidak akan jadi-jadi tidak Pak. akan mungkin. jadi karena mengingat- Kemauan. Ya, betul. Pandemi Covid ini kan masih terus kita atasi nih, Pak. Benar. Semangat dan kemauan. Kemudian juga inovasi harus terus dikembangkan. Betul Pak, benar Nah, Pak. penting sekali memang secara inisiatif lembaga-lembaga pemerintah itu bisa saling bahu membahu Iya gitu, Pak, Pak. benar Pak. Nah, nanti kira-kira fasilitas yang bisa direncanakan Pak untuk di lokasi ini Pak, bisa mungkin kalau ada rencananya. Ini kemarin secara singkat Pak Kades diskusi dengan saya sebagai PIC 1 di Dinas Kabupaten Parigi Motong. Karena PSC-nya 2. PIC 2 Ibu Hilda, saya PIC itu adalah personal Ya. in charge, Personal in penanggung charge. jawab ya, penanggung jawab dalam pelaksanaan program ini. Saya diskusi dengan Pak Kepala Desa kemarin. Ini dalam rangka transformasi perpustakaan, boleh buku dari perpustakaan, dari perpustakaan desa kan ada Pak. Sehingga itu kan menjadi pertimbangan kami bagaimana perpustakaan yang ada di desa, sehingga saya mengusulkan maksudnya melalui Dinas Perpustakaan bahwa salah satunya adalah Desa Terue. Karena Desa Terue ini sudah 2 kali kalau tidak salah Pak Kades ya mewakili Sulawesi Tengah untuk perpustakaan terbaik di tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Pertama juara 3, kemudian juara 1 Pak, Desa Terue. Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu maka pertimbangan kami tidak, Desa Terue salah satunya dimasukkan. Nah, untuk memanfaatkan lokasi wisata ini, jadi Pak Kades ternyata beliau sudah lebih duluan memikirkannya. Insya Allah ini akan dikembangkan dan buku dari perpustakaan desa itu bisa di drop ke sini untuk bisa dibaca dan artinya nanti insya Allah secara teknis Ya, saya itu akan perlu, ya. diskusi dengan Pak Kades, walaupun dalam tanda kutip bukan berarti mengajarkan, tapi berbagi yang ditahu bisa dibagikan ke beliau. Insya Allah trik-trik untuk meramaikan ini bisa dari dengan anak sekolah, masyarakat bisa gampang caranya sebenarnya, walaupun tanpa rupiah-rupiah yang Jadi berarti. sebentar ini nanti saya sambung sedikit. Nanti Pak Kades bisa memprogram dengan dana desa itu untuk membuka kios baca Kios atau baca, ya dengan Rencana Pak, saya pojok baca. ya pojok baca pojok atau baca. apalah Pojok baca. namanya. Itu baca. Secara Ruangan strategis, Pak, ya ini. ruangan pojok baca atau kios buku atau apa namanya yang sebentar itu kan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berwisata di sini. Betul. Nah, itu tujuannya untuk bagaimana, sebab tidak semua orang yang datang wisata mau mandi. Iya. Mungkin Ya. ada yang mau duduk sambil baca, Iya, betul, Pak. belajar dan sebagainya. Atau mandi dulu dia, Atau mandi dulu, baru baru dia- kemudian baru dia belajar. iya, sambil mengeringkan badan Ya, sambil membaca dia. Itulah Itu Pak. inklusinya itu. Jadi sedemikian rupa inisiatif dan kreativitas kita sebagai pemerintah, baik mulai dari kabupaten sampai Dan desa. nanti ini kalau juara, nanti ada kan ini ada penilaian Pak. Ya, Dari 4 desa yang itu kita akan ada bantuan 1000 eksemplar buku ya. 700 Eh, eksemplar 700. buku dan raknya. Dan raknya. Wow. Ya dapat bantuan server, Dari Lebih memudahkan begitu. dapat Iya, Pak. televisi. Iya, Pak. televisi. Kalau bagus dia berprestasi. Iya, iya. Makanya kita bangun kerjasama dulu. Iya, Pak. Nanti akan dinilai oleh Perpustakaan Nasional. Oh, berarti ada sisi kompetisi. Ada ya? kompetisinya, Iya, ada kompetisinya. kompetisinya. Oke. Cuma ini luar biasa, saya kaget sekali kemarin Pak Kades langsung menghubungi saya. Pak, saya sampaikan ke beliau. Beliau bilang ini luar biasa antusias yang pertama ini, karena Pak Kades itu salah satu visinya adalah saya ingin terbaik dari 170 Ya. berapa? 283 desa. Desa Pak. Iya. Di Parigi Motong saya ingin yang terbaik maksudnya dalam program transformasi perpustakaan ini Pak. Begitu Pak. Insya Allah. Jadi luar biasa. Oke. Pak Kades, mengenai pojok baca tadi Pak, mungkin bisa tambahkan seperti Baca. apa? Ya. Ya, terkait dengan pojok baca ini memang sudah perencanaan kami di tahun-tahun sebelumnya, karena kami punya objek wisata di mana pojok baca ini salah satu sasaran untuk
para generasi muda dan orang tua ataupun anak-anak bisa memanfaatkan buku itu. Karena salah satu visi misi yang dibuat oleh perpustakaan daerah bagaimana mendapatkan ilmu itu dari membaca. Betul. Itu yang sangat penting. Jadi dengan adanya transformasi tadi ini, jadi mudah-mudahan ini bisa merupakan terobosan yang terbaik ke depan. Itu bahwa membaca ini adalah gudang ilmu. Lagi pula kan Bang, kita saat ini bagaimana masyarakat itu memiliki minat baca. Itu saya rasa perlu penting juga. Selain merubah paradigma yang tadinya seperti Bapak katakan begitu ya. Nah, sebagai pengelola wisata ini Pak, bagaimana menyambut banyaknya nanti rencana-rencana yang akan direncanakan di tempat ini Pak, terkhusus dengan pojok baca tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Kadis. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang pada saat ini berkesempatan hadir di daerah objek pariwisata yang kami kelola di tempat ini. Ya walaupun sederhana Pak ya. Istilahnya kita syukuri saja apa yang ada. Kita lihat bersama-sama karena kami sebagai pengelola di sini tidak bisa bergerak satu kali. Oleh dan sebab itu kami juga butuh dukungan step by step. Istilahnya baik dari pemerintah, desa, kabupaten, dan juga provinsi khususnya. Nah, kami sebagai pengelola pariwisata yang ada di Desa Teruwe khususnya di wilayah Dusun 4 ini, kami bersyukur sekali. Apalagi seperti yang Bapak Dinas katakan tadi, untuk menarik minat pembaca masyarakat itu, bagaimana cara kita mengupayakan supaya anak-anak kita ke depan itu tidak buta dalam pendidikan. Oleh dan sebab itu kami juga mensupport kepada Pak Kades yang mana punya rencana untuk membuat pojok baca. Sekiranya apa yang mungkin beliau programkan ke depan ini akan menjadi satu momen yang paling bagus yang pernah ada di Desa Teruwe. Mungkin harapan kami Pak, ke depannya semoga apa yang direncanakan ini betul-betul bisa kita ilhami dan bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan kita. Mungkin itu saja dari kami sebagai pengelola wisata di tempat ini. Kami berterima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak yang sudah datang ke tempat ini. Terima kasih. Selamat siang. Oke, pemirsa. Nah, itu dia perbincangan kita, namun sudah di akhir kebersamaan. Namun saya dengar dulu closing statement dari Pak Kadis Pak mengenai keberadaan pariwisata ini. Mungkin nanti juga direncanakan dengan apa yang direncanakan oleh Pak Kadis dan juga Pak Kepala Bidang Pak. Ya, terima kasih. Sebagai closing statement saya menginginkan begini, bahwa banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Sehingga kita tidak perlu berhenti untuk berinovasi. Betul. Ya, olehnya itu prinsip saya, mengapa tidak mencoba sementara mencoba tidak mengapa. Olehnya itu lakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Karena pariwisata itu adalah satu industri yang kita jadikan kebanggaan kita untuk bagaimana bisa memanfaatkan lingkungan ini untuk bisa terekspos baik untuk masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar wilayah ini. Itu harapan kita untuk bisa menjadi sebuah sumber inspirasi dan bisa meningkatkan income pendapatan masyarakat. Itu. Terima kasih. Lanjut ke Pak Kepala Bidang Pak. Baik, terima kasih. Dalam pengembangan pariwisata di Desa Teruwe ini, kalau diselaraskan dengan program nasional transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, maka ini kalau kita di Muslim ini berlandaskan pada sebuah anjuran dari Rasulullah SAW, khairun nas yanfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka itulah sehingga kita bisa melakukan walaupun hanya sekecil saja, sedikit saja, mulai dari sekarang. Maka kita bisa lakukan melalui program ini dengan ide kreatif, inisiatif dari melalui kepala desa, tentu dengan kita berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai organisasi pemerintah daerah teknis terkait, maka insya Allah bisa dan pasti akan bisa dengan kreativitas dan dalam rangka menciptakan pojok baca, bagian dari transformasi perpustakaan untuk menghidupkan objek wisata ini, insya Allah. Oke, kita lanjut ke Pak Kades Pak. Ya, singkat saja dari saya.
Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau kita siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang kapan Lagi? Cukup Salam singkat. berbeza. Ya. Salam literasi. Oh, salam literasi Pak ya? Salam literasi. Nah itu dia, penting sekali, salam literasi. Salam literasi. Oke. Nah pemirsa, itu dia perbincangan santai kita, view-nya luar biasa di pinggiran pantai. Tapi kita berada di Gazebo. Terima kasih Pak Kadis, Pak Kepala Bidang Insya Allah. dari Perpustakaan dan juga Kearsipan Pak ya. Iya, Pak. Oke, sukses selalu juga buat Pak Kadis. Amin. Terima kasih. Dan juga Pak Kadis Pak, makasih buat pengelola wisata Pak. Tetap sehat juga. Sehat, Karena tugas beratnya ini Pak. Terutama masalah keamanan nih Iya, Pak. betul. Oke. Oke pemirsa, sekian dulu kebersamaan kita di Bincang-Bincang Sultan TV. Saya Peki, terima kasih. Sampai jumpa.